Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Pada hari yang cerah ini, saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok 2 yang beranggotakan satu, Atrasdinin Alwafi sebagai pembuat PPT. Lalu ada saya sendiri, Alfiandra, sebagai editor dan yang menyediakan materi. Lalu ada Gihan, pemateri 1. Selanjutnya adalah Sahira, pemateri 2. Lalu pemateri 3 yaitu Gina. Nah, sebelum masuk ke poin pertama, saya akan menunjukkan dulu rumusan masalahnya. Yaitu yang pertama adalah pengarahan kegiatan, 2 observasi, ketiga tujuan proyek, keempat penyusunan kelompok, kelima pembagian peran, keenam penyusunan rencana kerja, ketujuh observasi lapangan, kedelapan perencanaan dan pengembangan aplikasi, kesembilan evaluasi proyek, kesepuluh laporan kemajuan, dan yang terakhir laporan akhir. Lalu slide berikutnya pengarahan kegiatan dan observasi yang akan dijelaskan oleh Gihan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang tahap awal dari proyek kami, yaitu pengarahan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025, dengan narasumber dari kalangan pelajar remaja. Kenapa pelajar remaja? Karena kami ingin pembahasan ini terasa lebih dekat dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menghadapi masalah yang cukup marak, yaitu cyberbullying di media sosial. Pada tahap pengarahan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai dampak dari cyberbullying serta peran teknologi dalam upaya pencegahannya. Materi disampaikan melalui presentasi, diskusi kelompok, dan juga penjelasan alur proyek. Agar semua peserta dapat memahami secara jelas apa tujuan dari kegiatan ini, serta apa tugas dan peran masing-masing dalam proyek. Sebelum kegiatan berlangsung, hal penting yang perlu dipersiapkan adalah observasi awal. Observasi ini berguna sebagai dasar atau referensi untuk melihat secara langsung bagaimana bentuk-bentuk cyberbullying yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita. Observasi. Tim melakukan observasi terhadap perilaku online remaja, terutama di media sosial dan aplikasi perpesanan. Juga dilakukan survei ke sekolah untuk mengetahui sejauh mana kasus cyberbullying terjadi dan bagaimana respon siswa terhadapnya. Lalu slide berikutnya tujuan proyek, penyusunan kelompok, dan pembagian peran yang akan dijelaskan oleh Saira. Tujuan proyek yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran tentang cyberbullying, memberikan pemahaman kepada remaja mengenai bentuk, dampak, dan bahaya cyberbullying di dunia digital. Mengapa ini penting? Pertama, cyberbullying seringkali tidak terlihat. Korbannya menderita dalam diam karena merasa takut, malu, atau tidak tahu harus bercerita pada siapa. 2. Remaja adalah pengguna aktif media sosial, maka dari itu mereka perlu dibekali pemahaman yang kuat tentang etika digital. 3. Mencegah lebih baik daripada mengobati, dan kesadaran sejak dini, remaja bisa mencegah tindakan cyberbullying dari lingkungan mereka sendiri. Selanjutnya adalah menyediakan media edukasi yang mudah diakses. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan sarana atau platform edukatif yang bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Mengapa mudah diakses itu penting? Pertama, kesenjangan digital. Tidak semua pelajar memiliki akses internet cepat atau perangkat canggih. Oleh karena itu, media edukasi yang ringan, sederhana, dan mobile friendly sangat diperlukan. 2. Kebutuhan cepat dan praktis. Remaja cenderung mencari informasi secara cepat dan instan. Media edukasi harus dapat memberikan jawaban atau pengetahuan secara langsung dan menarik. 3. Pembelajaran fleksibel. Media yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja memungkinkan pelajar belajar sesuai dengan waktu dan kebutuhan mereka sendiri. Lanjut, membuka jalur pelaporan yang aman dan anonim. Menyediakan formulir pelaporan daring agar korban atau saksi dapat melapor tanpa takut dihakimi atau dikenali. Lalu, mengapa ini penting? Pertama, korban sering merasa takut atau malu. Mereka tidak tahu harus lapor ke siapa atau takut dilabeli sebagai pengadu.
2. Saksi butuh perlindungan. Banyak yang melihat tindakan bullying tapi ragu melapor karena takut ikut terkena masalah. 3. Pelaporan yang terbuka tanpa sistem perlindungan justru bisa memperburuk situasi. Lalu yang terakhir, mendorong lingkungan digital yang sehat dan empatik. Mengajak pelajar untuk berperan aktif menciptakan budaya saling menghormati di ruang digital, baik melalui literasi maupun aksi nyata. Mengapa hal ini penting? Pertama, dunia digital sudah menjadi bagian besar dari kehidupan remaja, namun tidak semua tahu etika digital. 2. Cyberbullying sering terjadi karena kurangnya empati dan kontrol emosi saat berkomunikasi secara online. 3. Lingkungan digital yang negatif dapat menyebabkan stres, isolasi sosial, dan bahkan depresi. Selanjutnya, di slide ini kita mau menjelaskan tentang penyusunan kelompok kami. Jadi, di kelompok kami, setiap anggota punya peran masing-masing yang sudah ditentukan agar kerja tim lebih terarah dan efisien. Yang pertama, Atras, bertanggung jawab sebagai project manager. Tugas Atras memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai timeline, mengatur alur komunikasi, dan memastikan semua anggota bekerja sesuai porsi masing-masing. Selanjutnya, ada Alfiandra sebagai programmer. Alfi ini yang bertugas mengembangkan dan menulis kode program sesuai rancangan yang sudah kita buat bareng-bareng. Lalu, Gina. Gina bertugas sebagai sistem analisis. Tugas Gina adalah menganalisis kebutuhan sistem, merancang alur, dan memastikan sistem berjalan sesuai rencana. Kemudian ada saya sendiri dan Gihan yang menjadi tester. Kami berdua akan menguji sistem yang sudah dibuat untuk memastikan tidak ada error dan memastikan program berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Pembagian peran. Project Manager mengatur jalannya proyek dan membagi tugas tim. Kemudian mengawasi progres dan menyelesaikan kendala yang muncul. Programmer membuat dan mengembangkan platform web sesuai dengan desain, memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Sistem analis menentukan kebutuhan sistem berdasarkan data dan observasi, merancang alur dan fitur utama platform. Tester menguji platform untuk memastikan bebas dari error dan memberikan masukan untuk perbaikan sistem. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penyusunan rencana kerja dan hasil dari observasi lapangan yang telah kami lakukan. Untuk rencana kerja bulan Juni 2025, kegiatan kami dimulai dengan observasi ke berbagai sekolah pada minggu pertama sampai minggu ketiga. Kegiatan ini dilakukan oleh Atras dan dimulai pada tanggal 1 Juni dengan membawa surat pengantar dari organisasi. Setelah itu, kami lanjut ke diskusi internal kelompok yang dipimpin oleh Alfiandra. Diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni untuk membahas hasil observasi dan merumuskan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian, Sahira dan Gihan bertugas menyusun laporan hasil observasi lapangan. Proses ini dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Juni. Dan sebagai penutup, pada tanggal 15 Juni, Gina akan melakukan presentasi ke sekolah berdasarkan hasil yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2025 di SMAN 1 Singaparna. Observasi ini dilakukan oleh Atras Dinan Alwafi. Kami mewawancarai salah satu siswa bernama Muhammad Raka. Wawancaranya cukup sederhana tapi mendalam. Kami menanyakan apakah ia pernah mengalami atau melihat kasus cyberbullying, bagaimana ia meresponnya, serta sejauh mana sekolah memberikan edukasi tentang etika bermedia sosial. Kami juga menanyakan apakah sekolah pernah menangani kasus tersebut dan bagaimana prosesnya. Dari hasil observasi, kami mencatat bahwa Raka mengakui adanya kasus seperti itu dan menyarankan agar media sosial seperti TikTok bisa menggunakan fitur filter komentar sebagai upaya pencegahan. Lalu slide berikutnya adalah peralatan dan sarana yang diperlukan. Peralatan, bahan, dan sarana yang dibutuhkan yaitu 1. Handphone, laptop, ataupun gadget lainnya. 2. Internet yang stabil. Dan yang terakhir aplikasi TikTok. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil evaluasi kegiatan dalam bentuk jurnal kelompok dan jurnal individu. Untuk jurnal individu,
Atras Dinan Alwafi melaksanakan observasi ke SMA 1 Singaparna pada hari Kamis 12 Mei 2020. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari observasi sebelumnya. Pada hari itu, Atras melakukan 2 aktivitas utama. Yang pertama adalah melakukan wawancara dengan salah satu siswa di sekolah tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pengalaman atau pandangan mereka terhadap cyberbullying di lingkungan sekolah. Yang kedua, setelah wawancara selesai, Atras langsung mencatat hasilnya. Dikarenakan keterbatasan alat, Atras menulisnya di memo HP-nya. Evaluasi ini menjadi penting agar kami tahu sejauh mana sih efektivitas kegiatan yang sudah dilakukan dan juga sebagai bahan refleksi untuk kegiatan berikutnya. Lalu slide berikutnya adalah laporan kemajuan. Yang pertama adalah deskripsi umum proyek. Cyberbullying adalah tindakan perundungan atau kekerasan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, aplikasi chatting, email, ataupun platform online lainnya. Contohnya seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah temuan masalah. Ia merasa sangat sedih karena ketika orang lain melakukan hal yang ia lakukan, mereka tidak dihujat. Sedangkan giliran dia melakukannya, dia dihujat oleh netizen. Nah, untuk solusi yang diambil, dia memfilter komentar TikTok. Dan slide terakhir mengenai laporan akhir. Yang pertama, deskripsi umum proyek. Dengan menggunakan solusi filter komentar, cyberbullying menjadi semakin berkurang. Lalu selanjutnya, temuan masalah di lapangan. Kurangnya pengetahuan mengenai fitur filter komentar menjadikan motivasi kami untuk mengenalkan fitur ini. Nah, kami mengenalkan fitur ini melalui video di platform media sosial yang berkaitan seperti TikTok dan Instagram. Untuk mengaktifkan filter komentar tersebut, kami akan menunjukkan langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu tentu saja mempunyai aplikasi TikTok. Lalu masuk ke aplikasi dan pergi ke profil. Lalu klik bar 3 di pojok kanan atas. Lalu masuk ke pengaturan dan klik privasi. Lalu pergi ke preferensi konten dan pilih filter kata kunci. Lalu yang terakhir, tambahkan kata yang ingin kalian filter, seperti kata-kata rasis, kata-kata menghina, dan kata-kata buruk lainnya. Sekian dari kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.